Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuduh hujan penyebab banjir, berprasangka buruk terhadap Allah SWT, mengundang azab. Selama 1436 tahun, Arada 17 baru kupahami. Tak ada tanggul jebol, Kementerian PU sebut banjir Jabodetabek karena hujan. Hujan bukan penyebab banjir. Mari kita dengarkan tausiah Bapak Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMC. Itu jadi istighatsah, meminta kebaikan. Ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan. Tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Bangunan asa yastaghitsu istighatsah. Istighatsah itu memohon segala hal yang bermanfaat. Hujan ketika diturunkan oleh Allah disebut ghaits, untuk memberikan kesan bahwa dari Allah tuh nggak ada yang tidak bermanfaat. Jadi ketika Allah turunkan hujan sebetulnya ada manfaatnya. Cuman kenapa jadi banjir? Yang menyebabkan banjir bukan Allah, manusianya yang tidak pandai mengatur bagaimana hujan itu mesti ditampung. Yang salah bukan Allah, karena sifat air itu hanya untuk mengalir, ya, tempat tinggi ke tempat yang rendah. Antum yang menjadikan tempat-tempat itu ada banjirnya, saluran tidak diatur. Makanya kadang-kadang Allah turunkan untuk memberikan kesempatan kepada antum menyadari ada yang salah dalam sistem kehidupan antum. Turunkan oleh Allah. Anehnya sana nggak hujan, sini hujan. Begitu sini hujan, banjir, untuk menunjukkan ada yang salah di sistem kehidupan anda di sini. Perbaiki. Kalau Allah nggak turunkan, nggak akan ketahuan sumbernya di mana. Jelas ya? Jadi membaca semua yang dari Allah selalu positif. Jika anda punya bacaan positif, maka ringan kehidupan kita. Gampang, nggak akan punya banyak masalah. Dan acara kita malam ini selesai. Tak ada tanggul jebol, Kementerian PU sebut banjir Jabodetabek karena hujan. Nah, ini menuduh hujan sebagai penyebab banjir. Ini berprasangka buruk terhadap Allah. Jadi berprasangka buruk terhadap Allah mengundang azab. Tadi judul saya begitu. Jadi ini ayatnya saya bacakan. Al-Quran surat Al-Fat ayat 6. Dan supaya dia menghazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Nah, ini azab seperti ini. Belum lama ini, tanggal 5 Maret 2005, banyak menggunakan hujan sebagai penyebab banjir. Ini sudah
banyak dikatakan oleh menteri, oleh pejabat lainnya seperti itu. Jadi berprasangka buruk, maka azab yang kita dapat. Dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Nah, itu kalau kita berprasangka buruk, padahal hujan menurut Bapak Ustadz tadi tidak penyebab banjir. Penyebab banjir adalah kesalahan manusia. Banjir akibat membuang hujan. Nah, ini terbukti dengan lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12/PRT/M/2014. Konsep drainase konvensional atau paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan longsor. Nah, ini membuang hujan. Ini sinkron dengan surat Ar-Ra'd ayat 17. Membuang hujan itu batil. Nah, ini aturan manusia sinkron dengan petunjuk Allah. Jadi membuang hujan itu batil, sudah dilakukan ribuan tahun sejak zaman Romawi kuno sampai sekarang. Nah, tadi Bapak Ustadz sudah menyebutkan bahwa hujan bukan penyebab banjir. Ini akan saya buktikan, hukumnya hukum Allah juga, peristiwa alamnya, tetapi diteliti oleh manusia dengan ilmu hidrologi, menjadi ilmu ilmiah. Jadi banjir itu akibat dari peningkatan debit di sungai. Peningkatan debit sungai ini akibat dari peningkatan koefisien runoff. Koefisien runoff seperti ini meningkat, lahan-lahan ditutup resapannya, tadi Bapak Ustadz juga udah bilang. Kemudian koefisien runoff meningkat sebab kerusakan dasnya ditebang, dasnya dibuang. Nah, dasnya dibakar. Bagaimana solusi banjir? Solusi banjir yaitu penurunan debit. Tadi kan adanya peningkatan debit. Penurunan debit dengan cara penurunan koefisien runoff. Nah, jadi hujan diresapkan, hujan dipanen, hujan ditampung, hujan disimpan. Bagaimana cara menyimpan hujan? Ya, pemulihan das terutama. Pemulihan das, ini sudah ada programnya, Gerakan Nasional Pemulihan Das. Karena intinya tadi oleh ulah manusia, kerusakan das, lahan-lahan ditutup untuk pembangunan berbagai pembangunan. Nah, ini matematikanya menghitung debit banjir. I itu debit banjir, C koefisien aliran, I intensitas hujan selama waktu banjir, A luas das, diukur dari peta topografi. Jadi peningkatan debit ini rumusnya 0,278 kali C kali I kali A. Jadi koefisien kali intensitas hujan kali tangkapan hujan. Nah,
I itu intensitas hujan, curah hujannya tetap, A luas dasnya tetap. Yang berubah itu C. C berubah ini karena dasnya dirusak. Ini koefisien runoff ini dari tutupan lahan. Kalau das dirusak, koefisien runoff-nya tinggi, maka banjir meningkat. Ini saya buktikan hujan itu tetap. Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, kan tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan ketersediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Nah, itu Bapak dari LIPI, Pak Rahmat Lubis. Ratusan tahun hujan itu relatif tetap, itu terbukti. Jadi yang berubah memang C. C ini besar kalau dasnya rusak, ini menjadi debitnya meningkat. Tapi kalau dasnya baik, C-nya turun, berarti debitnya menurun. Nah, terbukti secara ilmiah, secara ilmiah terbukti apa yang katakan Bapak Ustadz, hujan itu bukan penyebab banjir. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.